Halo, apa kabar? Saya Firda. Kali ini saya mau bahas tentang komunikasi. Tapi judul spesifiknya adalah Navigating Difficult Conversation. Ya, gimana caranya kita menavigasi atau memimpin suatu percakapan yang tentunya sensitif, ya, terus kemudian jadi lebih sulit lagi, dan itu kita atasi menjadi sebuah percakapan yang baik. Gitu ya, dan ujung-ujungnya pastinya yang kita inginkan adalah suatu keharmonisan gitu ya. Nah, ada 5 kesalahan banyak orang nih pada saat kita menghadapi suatu percakapan yang sensitif, kemudian ujung-ujungnya malah lebih susah lagi untuk diatasi. Ya, 5 ya. Oke, saya sampaikan. Yang nomor 1, kita banyak nunda. Nunda, kita tahu permasalahannya itu sudah sangat susah, sudah sangat sensitif, tapi kita tunda untuk mengatasinya, ya, kemudian malah jadi hubungan jadi renggang gitu. Terus yang kedua, pada saat kita lagi berkomunikasi atau bercakap-cakap dan sedang membicarakan pembicaraan yang sensitif, malah kita ngasih asumsi-asumsi yang makin memperburuk kondisi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bikin suasana itu jadi mencekam. Jadi kayak kita menyampaikan kata-kata yang hiperbola gitu ya. Kemudian, ini bencana banget. Nih tim kita ini gawat banget. Kita pasti jadi gagal total. Nah, itu namanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbola gitu. Dan yang keempat, banyak orang sulit sekali beradaptasi atau menyesuaikan bahasa dengan partner bicaranya. Entah itu karena perbedaan generasi, entah itu karena perbedaan culture, entah perbedaan macam-macam gitu ya. Nah, itu sulit menyesuaikan. Nah, oke. Yang kelima adalah kita kadang-kadang sulit sekali membuat arah pembicaraannya itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Artinya, kadang-kadang dalam mengatasi percakapan yang sulit, lawan bicara kita itu kemudian mengarah ke hal-hal yang berbeda gitu. Tujuannya jadi berbeda, pembicaraannya jadi melebar gitu ya, dan kita sulit untuk menarik kembali ke tujuan yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi penting sekali kita, apalagi bagi para leader, membuat atau menavigasi percakapan sulit kita. Kenapa penting? Karena banyak orang itu nunda karena takut. Takut sama konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting? Kadang banyak orang bikin pesan itu sehalus-halusnya sampai muter-muter gitu ya. Karena nggak pengen melukai perasaan orang lain. Nah, gimana caranya untuk menavigasi percakapan yang sulit? Yang pertama, sebelum bicara disiapin dulu ya. Sebelum bicara itu kalau bisa ditulis deh. Ditulis sebetulnya saya tujuan ngobrol sama dia itu mau apa. Endingnya mau apa gitu. Yuk saya mau ngobrol nih tentang hal yang kemarin kita perdebatkan. Supaya kita bisa sama-sama berkolaborasi dengan enak. Supaya proses kerja juga enak. Nah, sekalian kita sampaikan tujuannya, kita juga menyampaikan niat baik kita, gitu. Supaya orang yang tadinya kayak berjaga-jaga nih ketemu sama kita, terus ngedenger tujuan dan niat baik kita, oh ternyata mau diskusi, bukan mau ngajak berantem, gitu. Ya, nah itu perlu sekali disampaikan. Pada saat kita bercakap-cakap, juga ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau misalnya lawan bicara kita menyampaikan hal-hal yang gak masuk akal menurut kita, please jangan panik.
Ya, kita pause dulu, jangan panik, dan kemudian terus dipahami, terus didengarkan, diobservasi, ya, sehingga pemahaman kita tentang apa yang dia sampaikan menjadi lebih lengkap. Kalau pemahaman itu sama sekali belum lengkap atau belum masuk akal sama kita, daripada kita ngejudge, mendingan kita nanya. Ya, agar paradigma kita menjadi lebih lengkap mengenai apa yang dia sampaikan. Itu dia tipsnya. Ya, jadi sebelum bicara nulis, saat bicara ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Semoga bisa membantu supaya kita menjadi lebih harmonis. Thank you, bye-bye.